Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsadila Amara, kelas Pendidikan Matematika 4, nomor induk mahasiswa 0305202070. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai titik. Pengertian titik dalam dunia matematika, titik merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan. Namun, titik tidak mempunyai ukuran, tetapi memiliki kesamaan seperti di dalam dunia menulis. Di dalam dunia matematika, titik yang juga dipresentasikan dengan sebuah noktah. Hanya saja dalam dunia matematika, titik yang diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, misalnya seperti A, nokta B, nokta dan C, nokta D, dan yang sebagainya. Contoh titik B dan titik Q. Kedua, garis. Pengertian garis. Garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik, yang mana titik-titik tersebut berderet kedua arah yang saling berlawanan sampai jarak yang jauh tidak terhingga. Model atau representasi suatu garis misalnya seperti seutas benang atau tali lurus yang bisa dipanjangkan kedua arah yang berlawanan sampai jauh tidak terhingga. Garis hanya memiliki ukuran panjang. Setiap titik diberi nama menggunakan satu buah huruf kapital, sementara untuk garis diberi nama menggunakan huruf kecil seperti G, H, K, L, dan seterusnya, atau dua buah huruf kapital seperti AB, AC, BC, CD, dan seterusnya. Berikut contoh garis. Di dalam gambar terdapat ada garis G dan garis AB. Bidang. Bidang merupakan himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari dua buah garis. Maka, pada sebuah bidang terdiri dari banyak sekali garis. Model sebuah bidang merupakan permukaan sebuah kertas yang bisa diperlebar ke semua arah. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar yang diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut atau memakai huruf seperti alfa, beta, dan seterusnya. Perhatikan gambar di bawah ini diperlihatkan dua buah bidang, yaitu bidang A, bidang alfa, dan bidang A, B, C, D. Postulat. Postulat berasal dari bahasa Latin yaitu postulatum dan postulare, yang artinya meminta dan menuntut. Istilah postulat biasanya digunakan untuk menunjukkan proposisi yang merupakan titik tolak pencaharian yang bukan definisi atau pegandaian sementara. Postulat tidak juga sedemikian pasti sehingga dapat diangkat sebagai aksioma. Proposisi itu ditentukan sebagai benar dan digunakan tanpa pembuktian. Dengan kata lain, postulat juga termasuk dalam salah satu dari kelompok istilah yang saling berkaitan, termasuk definisi, asumsi, hipotesis, dan aksioma. Teorema, ruas garis, dan titik tengah. Teorema. Teorema adalah anggapan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian pembuktian deduktif. Ruas garis. Pengertian ruas garis. Ruas garis adalah bagian dari garis yang memuat dua titik tersebut sebagai titik-titik ujung dan semua titik di antara kedua titik ujungnya. Berikut contoh gambar garis A dan B, ruas garis AB. Berikut postulat ruas garis atau postulat penjumlahan ruas garis. Melalui dua titik berbeda dapat dibuat satu garis. Ukuran panjang dari suatu ruas garis adalah berupa suatu bilangan yang unik atau tunggal. Jika X merupakan suatu titik di garis AB dengan A garis X kali garis B, maka AX tambah XB sama dengan AB. Jika dua garis saling berpotongan, maka kedua garis tersebut berpotongan di satu titik.
Teorema ruas garis. Sebuah ruas garis mempunyai tempat satu titik tengah. Titik tengah dari suatu ruas garis bersifat tunggal. Titik tengah. Pengertian titik tengah. Titik tengah dari ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi bagian yang kongruen. Berikut contoh ruas garis yang terdapat titik tengah, yaitu titik tengahnya S. Sinar garis, sudut, dan pasangan sudut. Sinar garis. Jika sebuah ruas garis digabungkan dengan himpunan beberapa titik tak terhingga, maka disebutlah ia dengan sinar garis. Maka pengertian dari sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang lain membentang tak terbatas. Berikut contoh gambar sinar garis. Sudut. Macam sudut dalam matematika. Ada berbagai jenis sudut berdasarkan ukuran sudutnya adalah 1. Sudut lancip. Sudut yang berukuran kurang dari 90 derajat disebut sebagai sudut lancip. Ukurannya antara 0 derajat hingga 90 derajat. Pada gambar di bawah ini, sudut yang dibentuk oleh perpotongan PQ dan QR di Q membentuk sudut PQR yang berukuran 45 derajat. Jadi, PQR disebut sudut lancip. Berikut contoh gambar sudut lancip. 2. Sudut siku-siku. Sudut yang berukuran tepat 90 derajat disebut sudut siku-siku. Umumnya terbentuk ketika dua garis tegak lurus satu sama lain. Pada gambar di bawah ini, garis AB memotong garis BC di B dan membentuk sudut ABCD yang berukuran 90 derajat. Contoh gambar sudut siku-siku. 3. Sudut tumpul. Sudut yang lebih besar dari 90 derajat dikenal sebagai sudut tumpul. Ukuran sudut berkisar dari 90 derajat hingga 180 derajat. Sudut tumpul juga dapat diketahui jika kita memiliki ukuran sudut lancip. Ukuran sudut tumpul 180 sampai ukuran sudut lancip. Pada gambar di bawah ini, ruas garis DO memotong ruas garis OQ pada titik O dan membentuk sudut DOQ berukuran 120 derajat. Jadi, ini adalah sudut tumpul. Jika kita memperluas garis QQ ke OP, maka kita dapat menemukan ukuran sudut lancip DOP sama dengan 180 derajat dikurang DOQ sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. 4. Sudut lurus. Sudut yang berukuran tepat 180 derajat disebut sudut lurus. Ini hampir mirip dengan garis lurus. Oleh karena itu dinamakan sudut lurus. Sudut lurus tidak lain adalah campuran sudut tumpul dan sudut lancip pada sebuah garis. Berikut contoh gambar sudut lurus. 5. Sudut refleks. Sudut yang berukuran lebih besar dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat dikenal sebagai sudut refleks. Sudut refleks dapat dihitung jika ukuran sudut lancip sudah diketahui, karena sudut ini akan melengkapi sudut lancip di sisi lain garis. Berikut contoh gambar sudut refleks. C. Pasangan sudut. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lain atau transversal, maka akan terbentuk beberapa 5 macam pasangan sudut, yaitu sudut sehadap, sudut luar berseberangan, sudut dalam berseberangan, sudut luar sepihak, dan sudut dalam sepihak. Berikut contoh pasangan sudut. Pada gambar di atas, garis 1 dan 2 sejajar dan garis 3 adalah transversal. Garis 3 memotong garis 1 dan 2 sehingga membentuk 8 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut G, dan sudut H, yang masuk kategori sudut-sudut luar, dan sudut C, sudut D, sudut E, dan sudut F yang termasuk kategori sudut-sudut dalam. 1. Sudut sehadap. Pengertian sudut sehadap ialah dua sudut atau dalam dan luar yang tidak berdekatan pada sisi yang sama di transversal. Pada gambar tersebut, pasangan-pasangan sudut sehadap yang terbentuk adalah sudut A dan sudut E, sudut B dan sudut F, sudut C dan sudut G, sudut D dan sudut H. 2. Sudut luar berseberangan. Pengertian sudut luar berseberangan ialah dua sudut luar yang tidak berdekatan di sisi-sisi yang berseberangan terhadap garis pemotong atau transversal. Pada gambar tersebut, pasangan sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sudut A dan sudut G, sudut B dan sudut H.
3. Sudut dalam berseberangan. Pengertian sudut dalam berseberangan ialah dua sudut dalam yang tidak berdekatan di sisi yang berseberangan terhadap garis pemotong atau transversal. Pada gambar tersebut, pasangan sudut dalam berseberangan yang terbentuk adalah sudut C dan sudut E, sudut D dan sudut F. 4. Sudut luar sepihak. Pengertian sudut luar sepihak ialah dua sudut luar yang terletak di sisi yang sama. Pada gambar tersebut, pasangan sudut luar sepihak yang terbentuk ada dua, yaitu sudut A dan sudut H, sudut B dan sudut G. Yang kelima, sudut dalam sepihak. Pengertian sudut dalam sepihak ialah dua sudut dalam yang terletak di sisi yang sama. Pada gambar tersebut, pasangan sudut dalam sepihak yang terbentuk ada dua, yaitu sudut C dan sudut F, sudut D dan sudut E. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.